Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat kekal nanti. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu." Masya Allah. Ini seolah-olah hadis yang memberikan motivasi, Ustaz. Betul. Ya? Ketika diberikan rezeki dia bersyukur. Ketika ada bencana dia bersabar. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana konteks hadis ini kalau dikaitkan dengan rezeki, Ustaz? Rezeki. Iya. Jadi tadi tidak akan disempurnakan rezeki, tidak akan dicabut nyawa sebelum rezeki disempurnakan. Maka hadis tadi ketika dikatakan ajaba li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin ketika dikasih nikmat, kelapangan, syakara, dia bersyukur. Itu baik baginya. Ketika dikasih kesempitan, dia bersabar. Itu baik baginya. Maka ini ciri orang mukmin, menjadikan semua situasi sebagai pintu ketaatan. Apapun itu dia akan selalu mencari pintu ketaatan di situ. Beda dengan orang yang kemudian mencari pintu kemaksiatan. Tapi orang yang mukmin adalah orang yang senantiasa mencari pintu-pintu ketaatan karena itu baik bagi dia. Dia bersabar mendatangkan kebaikan. Dia bersyukur mendatangkan kebaikan. Maka tips pertama, ini main tips sekarang ya. Tips agar dimudahkan rezeki. Yang pertama itu ubah obsesinya. Obsesi dunianya diganti jadi obsesi akhirat. Kenapa? Karena kadang-kadang seseorang itu obsesinya itu berkebalikan hasilnya. Obsesinya dunia semakin meninggalkan. Ya kan? Maka dikatakan, idza syaghalta bid dunya fa'lam, kalau dia sibuk dengan dunia, ketahuilah Allah pun hendak menjauh dari dia. Maka obsesinya dirubah menjadi obsesi akhirat. Ya kan? Makanya ketika Nabi SAW bersabda, man hammahud dunya, barang siapa alham, keinginannya adalah dunia, farakallahu amrahu, Allah cerai-beraikan segala urusannya. Maka yang pertama harus kita rubah adalah obsesi. Kalau obsesinya akhirat, maka Allah akan mengumpulkan semua yang berserakan yang berkaitan dengan dunianya. Maka kalau berbicara masalah rezeki, mindset kita dulu kita benarkan. Ya kan? Ada orang pengen rezeki banyak untuk apa? Ibu-ibu tadi kan katanya Ustadz Riza tanya, mau rezeki? Mau. Sekarang saya tanya, buat apa? Beli emas? Oh, benar. Masya Allah. Rezekinya dibuat taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Ini nggak boleh bohong, ini bulan puasa ini. Begitu. Ya, Masya Allah. Maka memang mindsetnya yang kita rubah. Kenapa? Kalau mindsetnya dirubah, ya kan, saya pengen rezeki untuk apa ya Allah? Kayaknya selama ini saya nih cuma jadi mustahik. Jadi penerima zakat. Kadang-kadang pengen ya Allah saya yang ngeluarin zakat. Allah kasih. Ya kan? Jadi dirubah kan? Jadi mulai sekarang mindsetnya dirubah. Jadi jangan lagi mindsetnya dunia tapi akhirat. Kalau akhirat maka dunianya Allah kasih. Saya kasih contoh. Ini contohnya dari cucunya Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar bin Khattab ini dari Sufyan bin Huyainah, ya, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Jadi ini Khalifah Bani Umayyah yang ke-10. Suatu saat beliau ke Masjidil Haram. Di dalamnya ternyata ada cucunya Umar bin Khattab yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Sedang sholat. Kemudian Khalifah tanya, antum mau apa? Semua yang antum minta ana berikan. Apa jawabnya? Ini jawabnya indah sekali. Inni astahi minallah.
Saya malu kepada Allah. Ada di rumah Allah, minta kepada selain Allah. Masya Allah. Allah. Tawaran khalifah ditolak. Ini kalau ibu-ibu ditanya seperti ini. Ditanya sama gubernur, ibu mau apa? Minta saya kasih. Oh, Mau rumah. bentar ya. Saya bikin dulu daftarnya ya kan. Emas, terus apa lagi ya? Mobil, ya kan. Tapi jawabannya, saya malu minta kepada selain Allah, sementara saya di rumah Allah. Ditungguin sama khalifah. Oh, ini anak tunggu dia keluar dari masjid. Sudah keluar dia bilang, al-an kharajta. Sekarang kamu sudah keluar. Mintalah. Apa jawabnya? Hawaijid dunia am hawaijil akhirah. Hajat dunia atau akhirat? Taib hajat dunia, anda nggak bisa ngasih hajat akhirat. Apa kata dia? Hajat akhir dunia kepada yang punya dunia saja saya tidak minta. Apalagi kepada antum yang bukan punya dunia. Allah. Terbukti kan? Obsesinya akhirat, dunia itu mendatangi dalam keadaan hina. Dunia mendatangi dalam keadaan hina. Subhanallah. Masya Allah Ustaz. Ini caranya membuat dunia itu tertunduk hina di hadapan dia dengan cara apa? Kejar akhirat. Jadi itu tips ya Bu ya, menarik banget. Semakin ibu mengejar dunia, semakin ibu merasa haus, betul? Betul. Makanya tips yang menarik, kalau ibu ingin dikejar dunia, ibu cuek aja. Cuek aja ya, dia yang ngejar. Nah masalahnya banyak fakta dalam kehidupan, banyak hamba yang menjadi budak dunia. Betul. Banyak hamba yang menjadi hamba dunia, sehingga bukannya dunia yang mengejar dia, dia yang mengejar dunia. Dan ternyata mengejar dunia sesuatu yang sangat melelahkan. Melelahkan. Capek banget. Ibu, Melelahkan. capek nggak Bu? Capek. Tuh tahu dia capek. Nah Ustaz, tadi di surat Asy-Syura kita melihat yabzutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi kita ingin tahu hikmah. Kenapa Allah membedakan rezeki? Satu sisi melapangkan, satu sisi menyempitkan. Baik. Gitu kan? Pengen tahu hikmahnya di balik semua ini. Ini kalau semuanya Allah lapangkan, nggak ada lagi yang bersedekah. Semuanya kaya. Benar nggak? Kalau Allah buka rezeki kepada semua makhluk, ya Allah. Sudah nggak butuh makhluk yang lain juga ya? Dia sudah nggak butuh yang lain. Sudah. Masya Allah. Jalan tuh udah kagak lihat ke bawah, udah ngelihatnya ke atas. Betul kan? Iya. Makanya memang Allah takdirkan ada yang lapang, ada yang sempit. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kenapa? Agar manusia itu masing-masing memahami fungsinya. Fungsi yang kaya apa? Memberi, menolong, membantu. Fungsi yang berkekurangan? Menerima. Ngutang sama yang berkelebihan. Iya benar. Yang berkelebihan wajib mengutang yang berkekurangan. Masya Allah. Ini kan fungsinya sudah ada. Makanya hikmahnya Allah itu memberikan pembagian dalam rezeki. Agar kita manusia itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. Kalau semuanya Allah luaskan Ustaz, oh habis sudah. Bisa dibayangkan? Jika di suatu daerah semuanya orang kaya. Apa yang terjadi? Hidupnya nafsi-nafsi kan? Iya. Nafsi-nafsi itu apa? Sendiri-sendiri. Individu. Orang hidup individu itu nanti di akhirat. Dihisap individu. Makanya kalau Allah luaskan semua, nanti kita semuanya jadi sombong. Hidupnya individu. Jadi ibu kalau jadi orang kaya siap-siap diutangi. Seneng nggak? Seneng kan? Karena membantu orang lain. Apalagi kalau mengamalkan surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratu ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Masya Allah. Oh, itu Masya Allah. Jadi disedekahkan utang-utangnya. Bayar, nggak usah bayar. Ya Allah. Itu ini Oke Ustaz, kita akan bahas ini Ustaz. Jadi mengikhlaskan utang kepada saudara kita. Ada apa enggak? Nanti jawabannya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Serambi Islami Ramadan.